Day. Huh? Sorry. Barbecue Day. We're gonna close with Big John. Ada banyak hal dalam hidup yang bisa kita rencanakan. Kita bisa merencanakan karier, bisnis, masa depan keluarga, atau mungkin banyak hal lain. Tetapi, ada satu hal yang tidak pernah bisa benar-benar kita kendalikan. Waktu. Dan lebih khusus lagi, waktu yang tersisa dalam hidup kita. Inilah gagasan utama yang menjadi dasar cerita Meet Joe Black. Sebuah film yang mengajak kita melihat kematian bukan sebagai sesuatu yang hanya membawa ketakutan, tetapi sebagai sesuatu yang justru membuat manusia memahami arti kehidupan. Pria ini bernama William Parrish. William adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Ia membangun perusahaannya dari kerja keras selama puluhan tahun. Kini, usianya hampir 65 tahun. Rumahnya besar, kebunnya luas. Di sekelilingnya ada keluarga yang mencintainya. Namun, seperti semua manusia, ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan, waktu. Beberapa hari menjelang ulang tahunnya, William mulai mendengar suara aneh. Suara itu lembut, tidak mengancam, hanya memanggil namanya. William tidak mengerti apa artinya, tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa sebuah babak dalam hidupnya akan segera berakhir. What you don't say. Maybe you're not listening. Oh, yes, I am. Bagi banyak orang, William adalah contoh keberhasilan. Namun, film ini perlahan menunjukkan bahwa di balik kehidupan yang terlihat sempurna, ada seseorang yang mulai berada di persimpangan. Seseorang yang mulai menyadari bahwa waktu tidak pernah bisa dibeli. Dan ketika seseorang mulai memahami bahwa waktu adalah sesuatu yang terbatas, cara pandangnya terhadap hidup mulai berubah. Nothing, I'm sorry. I want you to levitate. Sementara itu, di sisi lain kota, pagi dimulai seperti biasanya. Matahari baru naik, jalanan mulai ramai. Orang-orang berangkat bekerja sambil membawa kopi hangat. Di sebuah kedai kopi kecil, Susan Parrish sedang menunggu pesanannya. Susan adalah putri William. Ia bekerja sebagai dokter. Kehidupannya sibuk, tetapi ia selalu berusaha menikmati momen-momen kecil. Saat itulah seorang pria muda menghampirinya. Mereka berbincang singkat tentang kopi, tentang hidup, tentang hal-hal sederhana yang seringkali justru paling menyenangkan. Percakapan mereka tidak lama, namun terasa begitu nyaman. Sebelum berpisah, mereka saling tersenyum, dan ketika masing-masing berjalan ke arah yang berbeda, keduanya sempat menoleh ke belakang, seolah ada sesuatu yang mengatakan, mungkin kita akan bertemu lagi. Namun, hidup seringkali memiliki rencana yang berbeda. Beberapa menit kemudian, pria muda itu mengalami kecelakaan, dan hidupnya berakhir. Bye-bye. Lalu suasana berubah. Sunyi, tenang, seakan waktu berhenti sejenak. Di tempat yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, kematian datang, bukan sebagai sosok menyeramkan, bukan membawa sabit atau jubah hitam, melainkan sebagai sesuatu yang tenang, bijaksana, dan penuh rasa ingin tahu. Kematian memandang dunia manusia. Ia ingin tahu mengapa manusia begitu mencintai kehidupan, mengapa mereka tertawa, menangis, jatuh cinta, padahal semua itu suatu hari akan berakhir.
Karena rasa penasaran itulah, kematian mengambil tubuh pria muda yang baru saja meninggal. Kini ia memiliki wajah manusia. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Joe Black. Joe kemudian menemui William. Pertemuan mereka terasa sangat tenang. Joe berkata bahwa waktunya William sebenarnya telah tiba. Namun Joe menawarkan sebuah kesepakatan. Aku ingin mengenal kehidupan manusia. Temani aku. Sebagai gantinya, waktumu akan kutunda untuk sementara. William tahu ia tidak mungkin menolak. Akhirnya mereka membuat perjanjian. Sejak hari itu, Joe tinggal bersama keluarga Paris. Tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Semua menganggap Joe hanyalah tamu penting. Padahal, ia adalah kematian. Yeah, I'm sorry, this is my daughter Alison and her husband, Quince. Rude. Certainly. Menariknya, film ini tidak menggambarkan kematian sebagai monster atau musuh. Sebaliknya, kematian hadir sebagai sebuah sosok yang ingin memahami. Ia datang bukan hanya untuk mengambil, tetapi juga untuk melihat, untuk merasakan, untuk mengenal sesuatu yang selama ini tidak pernah ia miliki, yaitu pengalaman menjadi manusia. Hari-hari berikutnya menjadi pengalaman yang sangat berbeda bagi Joe. Ia mencoba berbagai makanan. Ia mencicipi selai kacang dengan wajah penuh rasa heran. Ia menikmati secangkir teh, menghirup aroma kopi, merasakan angin pagi, mendengarkan burung bernyanyi. Hal-hal yang selama ini dianggap biasa oleh manusia, bagi Joe terasa luar biasa. Ia belajar bahwa kehidupan ternyata dipenuhi hal-hal kecil yang indah. Sinar matahari yang hangat, rumput yang basah oleh embun, tawa anak-anak, suara hujan di jendela, pelukan keluarga. Joe memperhatikan semuanya dengan rasa kagum. William sering menjelaskan berbagai hal kepadanya, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang tanggung jawab, tentang rasa takut kehilangan. Semakin banyak yang dipelajari Joe, semakin ia memahami bahwa manusia menjalani hidup dengan sangat berani. Mereka tahu suatu hari akan mati. Namun, mereka tetap bermimpi, tetap mencintai, tetap berharap, dan itu membuat Joe terkesan. How about giving the guy a break? Nice to meet you. Di sisi lain, Susan mulai semakin sering bertemu Joe. Ia tidak bisa menjelaskan alasannya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya nyaman. Joe selalu mendengarkan, jarang menghakimi. Tatapannya tenang, pembicaraannya sederhana. Perlahan-lahan, perasaan itu tumbuh menjadi cinta. Yang menarik, Joe sendiri mulai mengalami sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Dadanya terasa hangat setiap kali melihat Susan tersenyum. Ia ingin berada di dekatnya, ingin membuat Susan bahagia. Saat itulah Joe memahami sesuatu yang selama ini hanya menjadi konsep baginya. Cinta. Bukan sesuatu yang bisa dihitung, bukan sesuatu yang bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Dan ternyata, begitu indah. Susan. Namun bersamaan dengan itu, William menghadapi masalah besar. Di perusahaan, ada seorang eksekutif muda bernama Drew. Di depan semua orang, Drew tampak sopan, ramah, penuh hormat. Tetapi diam-diam ia memiliki rencana lain. Ia ingin mengambil alih perusahaan demi kepentingannya sendiri. William kecewa, bukan karena uang, melainkan karena pengkhianatan. Joe memperhatikan semuanya. Ia melihat bahwa manusia bisa sangat baik, namun juga bisa sangat serakah. Ia belajar bahwa hidup selalu memiliki dua sisi. Ada kejujuran,
ada kebohongan, ada pengorbanan, ada ambisi. Tetapi justru karena itulah kehidupan menjadi begitu rumit dan menarik. Yeah. I didn't. Who is that guy? Hari-hari berlalu. Waktu William semakin sedikit. Joe mulai menyadari bahwa perjanjiannya akan segera berakhir. Ia juga sadar bahwa cintanya kepada Susan tidak mungkin memiliki masa depan. Karena ia bukan manusia. Dan ia hanyalah seorang tamu yang sedang meminjam kehidupan. Have you been standing there? Malam ulang tahun, William akhirnya tiba. Rumah dipenuhi cahaya. Musik mengalun lembut. Para tamu datang mengenakan pakaian terbaik mereka. Semua tersenyum, semua merayakan. Di tengah pesta itu, William mengambil keputusan penting. Ia mengungkap pengkhianatan Drew dengan tenang, tanpa kemarahan, tanpa balas dendam, hanya dengan kejujuran. Ia melindungi perusahaan yang telah dibangunnya sepanjang hidup. Ia juga memastikan keluarganya tetap aman. Good evening, Bill. Drew's gonna step aside. Not stepping anywhere. I appreciate your gentlemanliness, but what we need to do here is drive the dagger home. Read detail of your participation, then submit your resignation. What do I get? You an IRS agent? Setelah semua selesai, William merasa damai. Tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi urusan yang tertinggal. Joe memandang William dengan penuh hormat. Kini ia benar-benar memahami manusia. Bahwa hidup yang baik bukanlah hidup yang paling panjang, melainkan hidup yang dijalani dengan penuh cinta, dengan keberanian, dengan kejujuran, dan dengan hati yang tulus. Akhirnya, Joe mengajak William berjalan keluar. Malam terasa sangat tenang, langit dipenuhi bintang, udara sejuk berembus perlahan. Mereka berjalan menuju sebuah jembatan kecil. Tidak banyak kata yang diucapkan, karena tidak semuanya harus dijelaskan. William hanya tersenyum. Ia menerima akhir hidupnya dengan damai. Joe pun menjalankan tugasnya. William menghilang perlahan, bukan sebagai akhir yang menyedihkan, melainkan seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah perjalanan yang panjang. Tak lama kemudian, Joe juga pergi, dan tubuh pria muda yang dahulu dipinjamnya kembali hidup. Ia berdiri di taman dengan kebingungan. Ia tidak mengingat apapun, tidak tahu siapa Joe Black, tidak tahu apa yang telah terjadi. Lalu, Susan melihatnya. Mereka saling memandang, sama seperti pertama kali bertemu di kedai kopi. Ada senyum kecil, ada harapan baru. Kali ini, mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk saling mengenal. Bukan sebagai takdir yang dipinjam, tetapi sebagai dua manusia biasa. Dan mungkin, itulah hadiah terakhir yang ditinggalkan Joe, sebuah kesempatan untuk memulai lagi. Begitulah kisah Meet Joe Black. Sebuah cerita yang mengingatkan bahwa hidup tidak harus sempurna untuk menjadi indah. Bahwa secangkir kopi hangat, percakapan sederhana, pelukan orang yang kita sayangi, atau senja yang perlahan berubah menjadi malam, seringkali adalah hal-hal paling berharga dalam hidup. Karena pada akhirnya, bukan seberapa lama kita hidup yang akan dikenang, melainkan bagaimana kita mencintai, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita mensyukuri setiap hari yang diberikan. Semoga malam ini terasa lebih tenang. Semoga hatimu dipenuhi rasa damai. Dan semoga saat rasa kantuk datang perlahan, kamu terlelap dengan senyum kecil, sambil mengingat bahwa setiap hari adalah hadiah yang layak dinikmati.
Thank you.